Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Reninda Rokib. Di sini saya akan membacakan UTS Pendidikan Pancasila saya. Nomor 1. Tujuan pendidikan Pancasila adalah menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. B. Landasan pendidikan Pancasila yaitu 1. Filosofis, karena nilai-nilai Pancasila dalam perumusannya diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir di masyarakat Indonesia. Yang kedua, nilai historis, pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Yang ketiga, sosiokultural, nilai-nilai Pancasila digali dari sumber yang terdapat di Indonesia, seperti adat kebiasaan bangsa Indonesia dan unsur budaya bangsa Indonesia. 4. Yuridis, dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dilaksanakan atas dasar landasan yuridis. UUD 1945, ketetapan MPRS atau MPR, UU Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Dirjen Depdiknas, UU Nomor 12 Tahun 2012. Kelima, sosiologis, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan realita secara material, formal, fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nomor 2. Nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Nilai kehidupan pada masa awal kehidupan menjadi indikator awal nilai Pancasila. Kehidupan religi tumbuh pada zaman Neolitikum. Nilai kemanusiaan terlihat dari perilaku menghormati anggota masyarakat yang meninggal dengan dilakukan ritual upacara penguburan. Nilai persatuan terlihat dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian pekerjaan. Nilai organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa, komunas, dan food producing pada sistem barter yang didasarkan musyawarah. Desa komunas membawa prinsip saling melengkapi atau gotong royong untuk menyatukan pemikiran nilai saling memenuhi. B. Nilai-nilai pada masa kerajaan awal. Kerajaan awal di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kutai Mula Warman hidup dengan mencerminkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu beragama Hindu. Nilai kerakyatan menjadi rakyat Kutai makmur. Nilai persatuan punya wilayah seluas Kalimantan Timur di bawah pemerintahannya. C. Nilai-nilai masa kerajaan nasional. Nilai ketuhanan pada kerajaan nasional muncul adanya penyebaran budaya Hindu-Buddha akibat pengaruh India Cina. Nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta. Nilai persatuan yang terjadi adanya penyatuan perdagangan, pengrajin, pengawas, dan agama Hindu, Buddha bersatu dalam satu pemerintahan. Nilai kerakyatan didasari Pancasila, karma untuk menjalin hubungan perdagangan untuk mencapai kesetaraan. Nilai keadilan dan kesejahteraan sosial dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Nomor 3. Propatrisi dan primus patiralis yang memiliki arti cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Berjiwa toleransi, memiliki rasa tanggung jawab. B. Upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dilakukan dengan menerapkan sila ketiga pada Pancasila, yaitu dengan bersatu tanpa ada pemecahan daerah. Nomor 4. Yang A yaitu proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dua masa persidangan BPUPKI, yaitu yang pertama, masa persidangan pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara di Indonesia Merdeka. Usulan pribadi disampaikan oleh 3 tokoh besar, yaitu pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dengan pencapaiannya yaitu yang satu, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo dengan yang pertama, dasar persatuan dan kekeluargaan. 2. Takluk pada Tuhan. 3. Kerakyatan. 4. Dalam lapangan ekonomi. 5. Indonesia bersifat Asia Timur. Yang terakhir, Ir. Soekarno. Yang pertama yaitu kebangsaan atau nasionalisme.
Kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, musyawarah mufakat perwakilan. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan dan kebudayaan. Masa persidangan kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan UUD 1945. Yang B yaitu analisis proses pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan diketuai oleh Ir Soekarno. Pancasila adalah ideologi dasar sebagai dasar negara. 18 Agustus 1945 menjadi awal negara Indonesia sebagai tatanan negara yang berdaulat dan perlu melengkapi syarat-syarat sebagai negara baru. PPKI dibentuk untuk mempertimbangkan keterwakilan daerah dan golongan masyarakat. PPKI berubah menjadi badan nasional yang berfungsi 1. Sebagai wakil rakyat Indonesia, 2. Sebagai pendiri negara, yang 3. Secara hukum mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara. Yang kelima A itu pengertian sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Yang B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Bidang ontologi merupakan bidang yang membicarakan kebenaran dari segala sesuatu. Bidang epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Bidang aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, sumber, dan hakikat nilai. C. Pancasila sebagai sistem filsafat, kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. D. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang didambakan. Norma merupakan aturan yang harus dipatuhi. Moral merupakan penilaian dari sikap norma. E. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai nilai yang berayat mutlak. Dalam kedudukannya, Pancasila merupakan kedudukan tertinggi. Nomor 6A, nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa. 6B, UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Yang C, UUD 1945 menempati posisi tertinggi di Indonesia karena UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum. 6D. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Nomor 7. Contoh yang nomor pertama yaitu mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila dengan serius dan sungguh-sungguh. Contoh yang nomor 2 yaitu menghormati perbedaan agama setiap orang di Indonesia. Contoh ketiga, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi. Nomor 4, meneruskan perjuangan para pahlawan yang susah payah merebut kemerdekaan Indonesia di tangan penjajah dengan cara belajar dengan giat. Nomor 5, berlaku sopan dimanapun berada dan menaati norma yang berlaku. Contoh nomor 6, menjunjung nilai Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir nomor 8A, hidup secara individu karena hanya kebiasaan tersebut yang bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. 8B, ekonomi Pancasila menjadi solusi pemulihan ekonomi di masa pandemi karena sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong, yang paling utama memprioritaskan kelompok ekonomi kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.